Makanya selama ini memang dipandang rendah dari masyarakat ini lah kok wasit, karir wasit itu. Nah dari situlah honor-honor wasit. Ya. Nah kalau sudah di Liga 1 itu lebih lagi. Lebih lagi. Nah, satu match itu mencapai 10 juta. 10 juta itu sekali pertandingan. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu Esko Askap Wasit PSSI Oki, ya, Bung Dedi Irawan. Apa kabar Bung Dedi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Bung Dedi, ya. Sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang terkait masalah perwasitan, coba Bung Dedi perkenalkan dulu. Kembali pulang kemana, alamat sekarang di mana gitu. Oke, terima kasih Bang Aziz. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan, asal Kecamatan Lempuing, Desa Tugumulyo, Dusun 5, Tugumulyo. Tugumulyo, Kecamatan Lempuing. Kecamatan Lempuing. Lempuing. Iya. Bung Dedi, Anda ditunjuk secara SK mungkin oleh Askap PSSI Oki sebagai Esko Wasit. Ya. Apa sih fungsi daripada Esko Wasit ini, Bung? Coba mohon pencerahannya. Esko Wasit adalah untuk membina rekan-rekan kita, termasuk junior-junior kita yang di Wasit PSSI Askap Oki ini supaya lebih berkembang. Karena apa? Kita bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain Sumatera Selatan, supaya sepak bola di Oki ini lebih berkembang dan lebih maju lagi, bisa berprestasi, khususnya untuk adik-adik kita yang masih ada peluang, khususnya di usia remaja, di bawah usia umur atau 20 tahun ke bawah. Ya, masih ada peluang supaya kita bisa bersaing di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Jadi fungsi Esko ini adalah mencari bibit-bibit wasit. Benar. Muda. Untuk generasi saya, supaya apa? Jangan sampai berhenti di diri saya pribadi. Saya menginginkan supaya suatu saat adik-adik kita tampil di televisi. Jadi regenerasi maksudnya. Ada regenerasi. Terus Bung Dedi. Iya. Saya dengar Bung Dedi secara prestasi sekarang sebagai wasit di Liga 2. Benar. Ya, alhamdulillah. Nah, tentu sebelum melangkah jauh sebagai wasit di PSSI Askap PSSI di Liga 2, mohon dong cerita sedikit kronologis ataupun perjalanan Bung Dedi mulai dari awal sampai puncak prestasi sekarang sudah menjadi wasit di Liga 2. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, syukur saya saat ini di tahun ketiga saya menjadi wasit PSSI untuk utusan Kabupaten Oki di tingkat nasional. Ya, saat ini sudah di Liga 2. Pada mulanya itu saya hanya pemain-pemain tarkam. Tidak ada jadi niat. Bung Dedi sebagai seorang pemain turnamen tarkam. Artinya tarkam. terlahir dari Pemain, ya. Sebenarnya dalam pemikiran saya tidak ada niat untuk jadi wasit, sebenarnya tidak ada. Sebenarnya ini adalah program dari Dispora saat itu di tahun 2011. Bahkan saya pertama kali ditunjuk sebagai seorang wasit, saya tolak. Ngapain sih wasit? Apa sih kok wasit? Sebenarnya saya remehkan, saya rendahkan profesi sebagai wasit. Nah, tapi penjelasannya, kamu bukan di wasit di lapangan, tapi di kelas dulu, kamu belajar. Oh begitu toh. Akhirnya saya terima. Itu waktu itu saya masih ada program coaching klinik sebenarnya, bukan khusus, tapi masih bisa. Pelatihan wasit bukan, masih coaching klinik. Masih coaching klinik, tapi saat itu masih bisa diterima oleh PSSI. Nah, saya mengikuti itu di Hotel Cipta di Kayu Agung, entah bulan Desember tahun 2011. Nah, tahun 2011 saya itu masih lisensi C3. Awal mula karir lisensi C3. Lisensi C3. Nah, tahun 2014 dari Asprop PSSI Sumsel saya diajak untuk naik tingkat ke level lisensi C2. Saya ambil di saat itu di Yogyakarta. Tepatnya di LPMP Kalasan, Sleman, Jogja. Iya, tahun 2014
dari tanggal 26 Desember sampai 31 Desember. Bertepatan akhir tahun, saya menikmati akhir tahun atau suasana tahun baru di Jogja tahun 2014. Nah, setelah itu saya dapat rekomendasi dari Asprop PSSI Sumsel untuk naik ke level C1 nasional. Nah, saat itu saya dikasih informasi dari Asprop bahwasanya di bulan puasa, Mas Dedi, ini nanti di Sumatera Utara, di Medan, tepatnya di Kabupaten Batubara, ada kursus lisensi C1 nasional. Siapkah Anda? Saya spontan jawab, siap. Jadi lisensi itu terakhir, lisensi yang Bung Dedi ambil untuk yang nasional itu yang di Liga 3 ya? Liga 2? Ya. Nah, untuk wasit itu ada 3 kualifikasi. Pertama, lisensi C3 tingkat kabupaten, lisensi C2 tingkat provinsi, dan lisensi C1 tingkat nasional. Nah, walaupun kita sudah menyandang predikat lisensi C1, tapi tidak semata-mata harus bisa tugas di level nasional. Itu masih ada tahapan-tahapan seleksi. Tahapan lain yang harus kita tempuh lah. Iya, yang harus kita lewati lalu kita tempuh. Nah, dari saya naik level lisensi C1 itu tahun 2016. Tahun 2016 Lebaran 5 hari saya berangkat ke Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Batubara. Nah, di situ saya mengikuti kursus wasit tepatnya di Inalum ya, selama 1 minggu. 1 minggu saya pendidikan di wasit untuk C1 nasional. Nah, kalau C1 nasional ini ada sebenarnya sebelum kita ikuti pelajaran di kelas, kita ini ada tes lapangan, yaitu tes fisik atau tes stamina. Apabila kita lulus di tes stamina ini, baru bisa lolos kemudian di tes untuk mengikuti pelajaran atau teori di kelas. Iya. Terus begini, Bung Dedi, kan tadi Bung Dedi sebut ada lisensi C, ada lisensi, beragam lisensi lah. Iya. Kapasitas maksud saya kan, kapasitas artinya kalau lisensi itu kan terbagi wilayah. Untuk di kabupaten mungkin sebatas lisensi apa gitu. Iya. Terus untuk di kelas provinsi, ibarat event porprov lah, pekan olahraga provinsi, itu makanya harus lisensi apa. Dan terus nasional itu setara nasional seperti Liga 2, Liga 3 itu apakah terkhusus maksud saya lisensinya yang harus dipenuhi oleh seorang wasit? Ya. Pertama, untuk dasar wasit itu adalah memiliki lisensi C3, itu tingkatan kabupaten. Jadi event-event kabupaten sudah bisa diikuti seperti Porkap, kan olahraga kabupaten. Terus event-event yang lainnya seperti Piala Bupati atau turnamen kelas bupati, itu bisa untuk level C3 pertama. Nah, nanti kita misalkan sudah menyandang predikat memiliki lisensi C2, event-event kasta tingkat provinsi kita bisa ikuti. Dengan catatan setiap tahunnya juga kita diadakannya fitness test. Tes kebugaran ya. Nah, jadi tes kebugaran di tingkat provinsi pun kita harus lulus. Jadi baru bisa nanti ada SK penugasan. Harus aktif lah di bidang perwasitan gitu. Nah, intinya pada dasarnya itu yang utama adalah kita silaturahmi wasit-wasit se-Asprop PSSI Sumatera Selatan. Kita kumpul biasanya itu di gedung Wisma Atlet di Jakabaring. Nah, kita tesnya, kemudian kita malamnya kita check in di Wisma Atlet, paginya kita laksanakan fitness test kebugaran di lapangan atletik biasanya. Jadi ada mekanisme yang harus kita lalui dan mekanisme hal-hal yang perlu kita penuhi ketika kita ingin menjadi wasit yang profesional kira-kira. Terus terkait ini Mas, yaitu Bang Dedi. Bang Dedi kan memilih satu profesi wasit. Iya. Kira-kira apa yang mendorong Bung Dedi ingin berprofesi sebagai wasit ini? Sedangkan Bung Dedi cerita tadi feedback ke belakang bahwasanya Bung Dedi adalah seorang pemain tarkam awalnya. Nah, yang mendorong kemauan Bung Dedi untuk jadi wasit itu apa sih, Bung? Nah, pertama niat saya itu ingin supaya mencari persaudaraan. Tidak ada untuk event-event Mas Dedi mau dikasih honor berapa, saya tidak pikir. Entah nanti dari panitia itu mau mengasih berapa nominal, saya tidak pikir. Pertama yang saya
dalam pemikiran saya mau keliling se Kabupaten Oki untuk mencari saudara. Iya, iya. Nah, dari situ kita jalin silaturahmi supaya apa? Nanti kedepannya pemuda-pemuda se-Kabupaten ini Oki ini bisa saling kenal. Saling kenal. Nah, kalau sudah saling kenal, saling tutur sapa di jalan, mustahil untuk keributan tingkat kenakalan remaja bisa diminimalisir. Jadi keinginannya seperti itu. Iya, awal mula. Artinya tidak berpikir hal-hal finansial lah. Enggak. Berapa honor yang diberikan wasit ini, apakah bisa memberikan dalam istilahnya menutupi kehidupan nantinya untuk di dalam berumah tangga. Iya. Kira-kira ya Bung Dedi itu inginnya silaturahmi terjalin lah melalui PSSI ini. Jadi menciptakan generasi-generasi di dalam PSSI ini yang mungkin anti narkoba segala macam, yang sifatnya negatif. Nah, terus gini, Bung Dedi kan pemain tarkam tadi, terus jadi wasit. Itu berusia berapa kemarin? Saya ngambil lisensi C3 itu usia 27 tahun. 27 tahun, artinya Bung Dedi sudah mempunyai keluarga, sudah berkeluarga lah. Sudah. Iya, oke. Terkait masalah honor nih, Bung Dedi. Bung Dedi kan sering dipanggil kalau ada acara tarkam yang di bawah naungan PSSI. Bung Dedi mungkin dipinta oleh panitia untuk katakanlah memimpin satu pertandingan, kan? Ya. Mungkin tidak sendiri dong, Bung Dedi pasti bersama rekan-rekan yang tergabung di perwasitan ASKAP PSSI. Itu berapa, Bung? Kira-kira sepaling minim lah, kadang bukan saya pengen mengorek berapa honor wasit sebenarnya. Saya pengen tahu aja. Sekali diajak atau dikontrak lah, katakanlah satu pertandingan tarkam itu berapa sih, Bang? Nah, awal mula kan saya dengan Mas Solikin itu tidak mematok, monggo silakan sampai mau kasih berapa. Tapi setelah bertambahnya rekan-rekan ini, jumlah wasit di Kabupaten Oki ini sekitar 23 wasit. Oh, 23 wasit yang ada di yaitu bawah naungan ASKAP PSSI Oki. Nah, saat ini sudah ada 4 cewek untuk wasit di Oki. 4 wanita yang sudah mempunyai lisensi C3. Nah, dari situ saya berpikir, kalau saya hanya mengandalkan ego saya, selama ini tidak matok harga, nah bagaimana dengan yang lain? Pastikan mereka, apalagi yang sudah punya keluarga, kalau dipulang, Mas, mana hasil dari wasit ini? Nah, dari situ kami sepakat setiap kami kumpul, nah kami kan setiap 3 bulan sekali ada triwulan kumpul di masing-masing rumah rekan-rekan ini. Kita sepakat untuk misalkan tingkat turnamen, yaitu di desa-desa itu kita satu hari itu kita sepakati 600.000. Nah, dari 600.000 ini berapa wasit yang hari itu berangkat silahkan dibagi. Jadi bagi rata lah, sama rata. Kami setidaknya tidak ada kasta tingkatan lisensi. Wasit tengah begini, wasit AW tingkatan begini, bahkan lisensi 3 begini, lisensi 2 tingkatan harus enggak, kami bagi rata. Karena apa? Wasit di PSSI Oki ini saya bina supaya untuk menjalin kekeluargaan, tidak ada rasa iri, toh nanti ada masalah sedikit silakan disampaikan ke kami, khususnya di ketua komite yaitu Mas Solikin atau ke saya langsung bisa. Jadi dari hasil-hasil ini jangan sampai ada yang dirugikan, ada yang enggak. Tapi misalkan nanti ada bawa motor yang jauh, kita lebih sedikit untuk biaya transportasi. Jadi sesuai tempat tinggal lah kira-kira. Kalau jalannya jauh, ya kita Mas Dedi selaku esko, selaku ketua lah katakanlah mendua-duai kawan-kawan 23 wasit di ASKAP PSSI. Artinya punya sosial ketika ini nanti dapat hasil, harus berbagi rata dan disesuaikan dengan kondisi perjalanan transport kawan-kawan. Terus ini kan berbicara di Kabupaten Oki, di ASKAP PSSI Oki. Nah, ketika Bung Dedi nanti di level provinsi lah, katakanlah yang baru-baru tahun kemarin di Propla, pekan olahraga provinsi di Oku Timur kemarin. Terus itu apakah ada kontrak tersendiri, Bung? Ketika kita direkrut oleh pihak ASKAP, oleh pihak ASPROP, ditugasi di situ. Ya ditugasi itu apakah ada semacam kontrak
kerja lah, kontrak masalah terkait masalah honor seperti itu. Nah, pertama yang saya jelaskan tadi, kita harus lulus tes dulu. Melalui tes tingkat provinsi. Melalui tes lah, melalui tes, suatu mekanisme yang ada lah, aturan. Jadi semua wasit di provinsi itu yang ditugasi baik di Porprov, Suratin, Liga 3 tingkat provinsi, regional Sumatera Selatan itu semuanya sudah melewati fase-fase tes dulu. Pertama untuk wasit adalah tes kebugaran, yaitu tes stamina. Nah, jadi istilahnya dalam kami ini wasit tidak ada hari tanpa lari. Bukan lagi suatu kebutuhan, tapi sudah suatu kewajiban lah. Kewajiban supaya apa? Sewaktu-waktu kita di tes sudah siap. Entah kapan bulannya, entah apa harinya, kita dikumpulkan untuk melaksanakan fitness test, kita siap. Jadi untuk wasit-wasit yang sudah bertugas di setiap event provinsi itu sudah pertama untuk tahapannya adalah tes fitness test, yaitu tes kebugaran. Terus Bung Deddy kan sudah di level nasional nih sekarang. Iya. Ada satu hal yang membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa Bung Deddy ini adalah salah satu wasit yang punya lisensi, yang sudah terdaftar dan sudah direkrut oleh PSSI untuk menjadi salah satu wasit di Liga 2. Benar. Nah, artinya suatu hal yang membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bung Deddy, terkait masalah wasit di nasional, ini jelas ini levelnya kan sudah berbeda dengan provinsi. Masalah finansial, kembali kita berbicara masalah finansial, artinya ya ini hal yang harus kita pikirkan karena kita kan punya keluarga yang harus kita hidupi, kita nafkahi. Iya. Apakah ada kelebihan-kelebihan terkait masalah honor mungkin yang di Liga 2? Maksud saya ya secara finansial saya kira itu lebih lah penghasilannya. Berapa sih Bang, kepengen tahu artinya guys mungkin juga kepengen tahu sih berapa wasit yang diberi honor oleh pihak PSSI untuk di Liga 2, mungkin Liga 1 saya kira nggak terlalu jauh beda seperti itu Bung Deddy. Nah, ini intinya pertama untuk saya sampaikan juga bahwasanya memang pertama kali untuk masyarakat Kabupaten Ogi ini menyepelekan, kok wasit sih selama ini, kok wasit apa kok jadi wasit. Nah, intinya image memang selama ini untuk saya sosialisasi ke tingkat daerah-daerah, khususnya di kecamatan-kecamatan ini memang tidak ada waktu saya Bang. Tapi di sini syukurlah saya diundang Bang Ajis. Nah, saya saat ini menjadi alhamdulillah syukur sudah di kasta tingkat nasional, khususnya di Liga 2 itu melalui tahapan-tahapan proses. Pertama ya kita harus melewati fase Liga 3 tingkat nasional. Bahkan kita sudah tersaring, kita terjaring. Nah, kami juga untuk wasit selesai di fitness test tingkat provinsi juga melalui tahapan seleksi di tingkat nasional. Alhamdulillah syukur kemarin saya melaksanakan fitness test tingkat nasional pada tanggal 24 Agustus sampai 27 di Atletik Rawamangun, Jakarta Pusat. Nah, kami dipandu oleh instruktur dari PSSI Pusat juga sudah sangat profesional yang sudah mempunyai lisen instruktur dari FIFA khususnya. Nah, dari situ kita dikasihkan kalau kita lulus dari fitness test nasional baru kita dapat penugasan di Liga 2. Nah, juga sudah ditentukan nilai nominal seorang wasit untuk kami yang bisa kami ini menerima honor wasit. Wasit itu menerima honor sesuai dengan sudah tugas kami menerima itu nanti melalui kita kalau sudah lulus ini menyetorkan data-data rekening jadi melalui transfer. Nah, alhamdulillah jalan lancar selama ini juga. Intinya untuk wasit tidak usah khawatir bahwasanya tiba-tiba tidak. Intinya selesai pertandingan nanti setiap akhir bulan biasanya langsung ditransfer. Nah, di kami juga ada tingkatan-tingkatan bayaran. Oh, jadi ada tingkatan. Wasit tunggu itu
2.500.000 ditambah akomodasi 800. Iya. Untuk wasit mana itu? Wasit tengah. Cadangan, wasit cadangan. Asisten wasit atau AW, iya. Baik asisten wasit 1 maupun asisten wasit 2 itu 3.500.000 tambah akomodasi 800. Terus wasit tengah itu 5.500.000 ditambah akomodasi 800. Dan semua transportasi sudah ditanggung dari PSSI, mulai dari pesawat. Nah, setelah turun dari pesawat kita sudah dijemput oleh supir atau driver. Dari driver ya itu yang disediakan oleh PT LIB, Liga Indonesia Baru. Kita diantar ke hotel, hotelnya juga mewah. Nah, dari situlah saya mempunyai pengalaman. Wah, kalau saya tidak latihan, alangkah rugi. Nah, makanya selama ini memang dipandang rendah dari masyarakat ini lah, kok wasit, karir wasit itu. Nah, dari situlah honor wasit. Nah, kalau sudah di Liga 1 itu lebih lagi. Nah, satu match itu mencapai 10 juta. 10 juta itu sekali pertandingan. Waduh, luar biasa. Kami wasit ini dibayar sesuai dengan sesuai tingkatan ya. Jadi ya guys, intinya kalau pengen jadi wasit ya memang harus butuh perjuangan. Dari nol kita berjuang, dan sekarang Bung Deddy sudah menikmati hasil daripada perjuangannya selama ini. Sudah bisa menjadi wasit di Liga 2 dengan tentu yang disampaikan Bung Deddy, mencapai 5 jutaan honor mereka satu kali turun di dalam satu pertandingan. Itu guys, mestinya menjadi motivasi kita. Jangan menganggap hal satu profesi itu tidak ada guna. Artinya kalau wasit ini sudah disampaikan Bung Deddy, ya gak lumayan lah, bisa lah untuk masa depan, sama lah kayak mungkin pemain bola seperti itu. Bung Deddy kan sering mondar-mandir nih, keluar kota, keluar Pulau Sumatera lah, katakanlah. Jelas meninggalkan keluarga di rumah, apalagi ini di posisi Lempuy, artinya jauh dari ibu kota kabupaten, yang harus Bung Deddy ke ibu kota kabupaten dulu baru harus berangkat ke Palembang dan naik pesawat, harus berangkat keluar kota. Kan pasti Bung Deddy sering meninggalkan keluarga. Adakah keluhan-keluhan yang disampaikan sang istri atau sang anak ketika Bung Deddy berada di luar selama mungkin 1 bulan? Artinya kan ini nggak ketemu nih sama keluarga. Artinya anak dan istri kesepian lah, nggak ada Bung Deddy. Apakah pernah diutarakan sang istri ataupun sang anak ketika Bung Deddy lama pergi keluar? Ya, pertama kali mengalami situasi itu pernah. Karena pertama kali pengalaman juga, istri menyampaikan, kok sering-sering keluar rumah. Bahkan kecurigaan mengenai nanti ada hubungan dengan ada wanita lain. Tapi percaya tidak mungkin saya untuk melakukan itu. Ya khawatir juga untuk keluarga juga ada rasa-rasa khawatir. Karena apa? Kita jauh dari keluarga. Bahkan saya sendiri juga pertama saya rindukan itu anak. Kalau terlalu jauh lama, taruhlah 1 minggu kita tinggal. Nah, memang saya rasakan Bang Ajis, rasa titik jenuh pertama sekali. Dari rumah sampai ke provinsi itu 4 jaman perjalanan saya. Bahkan saya sendirian. Bahkan selama ini saya pakai sepeda motor sendiri. Disitulah saya menemui titik jenuh pertama awalnya tuh. Tapi setelah saya nikmati fasilitas dari PSSI, aduh, sayangnya kalau seandainya saya tidak lolos, kecewanya saya kalau tidak. Nah, saya tidak bisa pulang ke rumah, itu jelas rasa malu, kalau saya sampai tidak lulus. Setiap benak pikiran saya seandainya saya ikut di tes nasional itu. Nah, dari rasa pengalaman itu, sang istri juga, keluarga, orang tua juga akhirnya menerima dari hasil memaklumi kondisi. Karena selama ini orang tua menyampaikan, apa sih hasilnya kamu ikut bola dari tarkam sampai wasit. Memang kalau kita wasit tingkat tarkaman ya tidak bisa menjanjikan. Tapi setelah saya terjun di kasta profesional ini, alhamdulillah keluarga sedikit mensupport sampai tahun yang kedua baru mensupport. Oh, ternyata ada hasilnya. Ternyata ini tuh. Ini hasilnya sudah menikmati lah keluarga. Kemudian keluarga bisa menerima. Awal-awalnya ya curiga, apa sih hasilnya? Apa sih hasilnya kamu wasit selama ini kok
Karena di Indonesia kan wasit perempuan wanita kan banyak yang cantik-cantik. Siapa tahu cinta lokasi dong. Kalau cinta lokasi bahaya. Terus begini, terkait masalah perwasitan di Indonesia, kita tidak menutup mata lah. Artinya suatu permasalahan yang timbul. Kadang tidak ada suatu kepercayaan terhadap wasit ketika memimpin suatu pertandingan. Dan isunya dikatakan kadang bagi orang klub-klub yang mengalami kekalahan pertandingan tidak terima bahwasanya wasit tidak fair, tidak artinya mendukung satu pihak lah. Apakah ini pernah dialami Bung Dedi ketika memimpin suatu event pertandingan, disampaikan oleh pihak pelatih ataupun pihak manajer dari suatu klub atau tim menyatakan bahwa Bung Dedi sebagai wasit tidak profesional dan memihak ke salah satu tim? Apakah pernah ini terjadi? Alhamdulillah ini Bang Ajis mulai tahun berapa itu sudah ada lagi. Karena apa? Selesai kita fitness test oleh instruktur kita di kelas itu dikasihkan teori, dikasihkan bagaimana untuk memimpin suatu pertandingan. Intinya kemarin kita dikasih pesan dari Ketua Umum Pak Muhammad Iriawan itu adalah kita harus punya integritas. Saat ini ditekankan wasit-wasit Indonesia harus memiliki integritas pertama. Karena kalau sudah integritas barulah kita bisa mencapai suatu kualitas untuk timbul kepercayaan ke masyarakat Indonesia. Ya. Kita menjaga supaya sepak bola ini enak ditonton, menjadi suatu industri supaya nanti untuk sponsor-sponsor masuk banyak lagi. Ya. Karena ditekankan saat ini kita wasit Indonesia harus punya integritas pertama. Terus dari integritas supaya tercipta wasit yang berkualitas. Memiliki kepercayaan lagi untuk supaya masyarakat Indonesia ini mempunyai hiburan. Jadi memang saat ini instruktur juga mewanti-wanti untuk bertugas seadil mungkin, tegak lurus, jangan sampai merugikan satu tim, menguntungkan satu tim, jangan sampai terjadi, supaya sepak bola Indonesia berkualitas, enak ditonton, suatu hiburan untuk masyarakat. Tapi kepuasan satu tim itu terkadang tidak merasa puas gitu. Ada satu hal yang menyaksikan wasit. Nah, yang saya tanya tadi, Bung, apakah pernah Bung Dedi memimpin suatu pertandingan jadi wasit tengah lah? Iya. Kita bilang wasit tengah lah waktu pertandingan event. Apakah pernah ada terjadi, Bung, ketika satu tim itu tidak merasa tidak puas lah dengan hasil pertandingan, terus menyalahkan Bung Dedi sebagai wasit? Apakah pernah ini terjadi? Ya pernah saya alami juga. Tapi mereka ini pemain nih, mohon maaf saya sampaikan juga, kami punya aturan Law of the Game 17 pasal. Nah, kami di tengah lapangan itu menegakkan aturan. Betul. Sesuai aturan, tapi seorang pemain ini hanya taunya bermain. Nah, dari situ nanti timbul pro kontra, tapi kami harus tetap. Entah nanti suara-suara tetap dengan komitmen keputusan, komitmen. Tetap kami menegakkan aturan. Intinya tim yang kalah itu pun secara psikologis ya wasit salah, rumput salah, bola salah, kadang begitu. Tapi intinya niat kita untuk memimpin suatu pertandingan di lapangan dengan niat tidak akan memihak satu tim. Toh nanti jadi komitmen itu, Bung, ya. Toh nanti tim ini kalah, menyalahkan wasit lah, itu hal manusiawi. Iya. Tidak ada unsur kami sengaja untuk mengalahkan satu tim. Iya. Tapi nanti seandainya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu adalah hak. Karena kembali lagi ke manusia. Kita manusia. Kurang kepuasan lah intinya. Bukan hal maksud Bung Dedi tadi, bukan hal yang disengaja oleh wasit untuk memihak ke satu tim lah. Nah. Karena itu unsur ketidakpuasan satu tim yang kalah, tidak puas, akhirnya menyalahkan wasit. Iya. Nah, ya jelas begini, Bung. Ya, yang namanya suatu pertandingan pasti ada kalah dan menang. Ada menang. Intinya seperti itu kan. Terus begini, Bung Dedi di usia yang ke-37 tahun, 27 tahun ya, tadi menjadi wasit ya. Menjadi wasit. Dan sampai sekarang, Bung, apa? Mungkin cerita sedikit lah terkait masalah suka duka. Bung Dedi menjadi wasit, ada suka, ada duka, pasti ada hal-hal yang
yang kita alami selama Bung Dedi meniti karir dan sekarang duduk ataupun diajak oleh PSSI untuk sebagai wasit di Liga 2. Sukanya apa, Bung? Dan dukanya apa? Pertama, dukanya nih kalau kita di event-event turnamen atau tarkam nih, untuk seorang wasit, ya pertama kita jauh dari keluarga, bahkan sampai 1 bulan kita nggak ketemu keluarga. Nah di situ juga kita harus adaptasi dengan daerah itu. Iya. Oh ternyata di desa ini seperti ini. Nah kita biasanya di suasana yang rame, kita harus bertahan di suasana yang kurang nyaman, tidak ada yang sepi. Terus kita menemui titik jenuh kadang. Nah bahkan kalau kita mau latihan pun rasa malas-malasan. Titik jenuh karena selama ini saya hanya sendiri di sini di Kabupaten Oki. Iya. Terus kadang dari pihak panitia kita ada dibayar sesuai kesepakatan di awal. Itu pernah saya alami setingkat turnamen tarkaman. Jadi kita sana dijanjikan 200, total dibayar 1 gitu. Iya pernah. Tapi tetap saya terima karena apa? Tujuan prinsip pertama tadi saya adalah mencari keluarga. Mencari keluarga dimanapun nanti saya bergerak, saya ada kenalan. Iya. Nah tidak butuh silaturahmi dari tempat saya tadi bertugas. Nah untuk sukanya atau senangnya itu mulai di tingkat profesional ini, di tingkat nasional. Oh ternyata saya bisa jalan-jalan gratis. Jadi merasakan. Nah baru dari proses dari desa-desa itu saya mimpin turnamen. Nah di situ saya juga saya rasakan prosesnya sampai ke saya bisa rasakan itu di tingkat nasional. Jadi artinya kita keliling ke kota-kota, bisa jalan-jalan tanpa ongkos sendiri dibayarkan oleh pihak panitia penyelenggara. Hanya berdasarkan peluit dan bendera itu bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Artinya berdasarkan peluit dan bendera kita bisa kemana-mana. Artinya bisa mengetahui di luar kota lah, luar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Alhamdulillah syukur sudah sampai ke Aceh, sudah sampai ke Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu. Sudah keliling? Sudah, alhamdulillah sudah keliling Indonesia. Dengan membawa nama baik Oki. Artinya Kabupaten Oki yang kita nama wasit Kabupaten Oki dong ini. Kira-kira seperti itu. Bung Dedi, terakhir nih Bung. Sebagai wasit katakanlah profesional, sebagai seorang esko, sebagai wasit yang ditua-tuakan di Kabupaten Oki, apa motivasi Bung Dedi terhadap wasit-wasit muda ataupun guys yang belum mengerti tentang wasit? Sampaikan Bung. Yang jelas untuk rekan-rekan saya, junior-junior saya yang wasit di naungan PSSI Kabupaten Askap PSSI Oki ini, saya minta jangan berhenti pada diri saya sendiri. Saya tidak menutup pintu, toh nanti silahkan misalkan sampean ada keluhan, ada masalah, komunikasi dengan saya. Karena saya selama ini saya rintis sendiri, bahkan waktu untuk bisa bergabung dengan PSSI Asprop Provinsi Sumatera Selatan itu perjuangan ini bahkan subuh pun saya berangkat sendiri. Nah setelah saya nikmati di kancah profesional ini, saya minta untuk rekan-rekan giatlah berlatih, lawan rasa malas, lawan rasa jenuh. Seandainya nanti Anda melewati fase-fase rasa malas, rasa jenuh sudah selesai, nanti akan ada hasilnya, akan menikmati hasilnya. Nah saya katakan tadi, saya nyatakan dengan peluit, dengan bendera AW kita bisa keliling Indonesia, kita bisa gratis jalan-jalan. Nah, untuk adik-adik kami, untuk adik-adik saya yang di Oki, ayo jadilah wasit yang berintegritas supaya nanti bisa berkualitas, bisa membawa nama baik Oki di tingkat nasional. Nah, dari situ juga Bang Ade saya sampaikan jangan berhenti di wasit. Untuk klub Persoki atau PSOki, ayo kita tampil, kita berjuang di tingkat provinsi, kalau bisa sampai tingkat ke nasional. Saya menginginkan
atau ingin melihat suatu saat tim PSSI Oki ini bisa tampil di televisi. Kita lihat sama-sama, dari situ kita bisa timbul kebanggaan. Toh nanti yang bersangkutan pemain itu mau ingat dengan kita, alhamdulillah syukur. Tapi kalaupun tidak ingat, kita sudah timbul bangga. Oh, itu anak Oki bisa tampil di, kalau bisa sampai ke timnas suatu saat. Bisa timbul rasa bangga untuk saya pribadi, untuk kita semua, khususnya warga masyarakat Oki. Suatu saat kita bisa lihat hasil ciptaan didikan PSSI Askap Oki bisa sampai ke level nasional. Khususnya untuk para pemain, kalau bisa sampai ke jenjang profesional. Nah, itulah cita-cita saya. Jadi berjuang dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Kira-kira. Baik, Bu Dedi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, sudah bincang-bincang singkat bersama Bung Dedi di SMSI Oki Podcast. Iya. Mungkin suatu saat kita jumpa lagi Bung Dedi di lain kesempatan dan mungkin di lain momen-momen yang mungkin segi momen-momen lainnya, kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bung Dedi atas kehadirannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bang Aziz. Saya bisa hadir di sini, bisa sosialisasi, bisa menyampaikan apa sih arti sebuah wasit. Wasit ya. Iya. Ya, oke. Itu tadi guys, bincang singkat saya bersama Esko, wasit Askap PSSI Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah melanglang buana, yang sekarang dipinta oleh PSSI untuk menjadi wasit di Liga 2 Indonesia. Ini satu prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin itu saja guys. Perlu diingat, proses tidak akan bisa mengkhianati hasil. Benar. Terima kasih. Assalamualaikum.